Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Al-haditsus salis asar. Hadis yang ke-13 menjelaskan tentang tanda kesempurnaan iman, yaitu kita mencintai ketujuh lawan saudara muslim seperti mana kita ketujuh lawan diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian bagaimana kita belajar untuk mencintai saudara kita seperti mana kita cinta terhadap diri kita. Ada orang yang bernama Ahnaf, wa kana ahlaman nas. Beliau ini orang yang sangat memiliki perilaku yang baik. Ditanya, mimman ta'allamtal hilma, dari mana engkau belajar kebaikan? Gerak-geriknya, diamnya, bicaranya selalu baik, selalu bagus. Di mana belajar? Ujarnya, min nafsi, dari diriku sendiri. Artinya, bila aku ini senang melihat orang berbuat baik, aku juga berbuat baik. Bila aku kada ketujuh orang berbuat buruk, aku meninggalkan keburukan. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin daripada orang yang beriman. Jadi belajar kebaikan, sifat-sifat mulia itu cukup kita mengaca saja. Mengaca terhadap diri kita. Bila diri kita ingin orang itu berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang. Bila diri kita ingin tidak mengganggu orang lain tidak mengganggu kita, jangan mengganggu orang lain. Nah, kita ini kadang tapi memperhatikan diri kita sendiri. Kada tahu di orang, bahkan kadang ngalih tupang kadang. Diingatakan ya masih jaga ada paham, apalagi hendak mengingat diri seorang. Nah, ini manusia ini ditanya, bagaimana engkau hal yang demikian? Ujarnya, bila aku kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mislah. Ya tadi, aku bila kada ketujuh orang itu berbuat demikian, maka aku kada hendak berbuat demikian. Seorang ini merasa kada senang, maka jangan digawi. Disitulah belajar sifat yang mulia. Artinya kada perlu buku, kada perlu kitab, kada perlu, cukup sebenarnya kita melihat orang lain itu kayak apa. Kita bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Bila yang baik kita umpati, bila yang buruk kita tinggalkan. Cukup sudah menjadi cerminan kita itu bermasyarakat bisa hidup saling mencintai. Sehingga dari sinilah sumber kita itu bisa berbagi kasih sayang kepada saudara kita. Bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berbuat zina. Maka
Nabi kita pun diam, ya. Bahkan sebagian sahabat marah. Kenapa nih Bapak Andar itu di hadapan Nabi? Ada beradab. Ini sahabat hanyar masuk Islam, imannya masih lemah. Ulun ini hakun jabe Islam, sumbah yang taat, cuman sebuting ulun ini ada kawa meninggalkan zina, katujuh lawan babinian. Nah, sifat seperti itu. Padahal ada yang halal, tapi nya senang yang hal-hal demikian. Di hadapan Nabi Bapadah, sahabat marah, hendak menampar, bahasanya tuh nah. Kata Nabi kita, biarkan, jangan sarik. Dekatkan dia kepada saya. Artinya paraki aku, baparak dengan Nabi. Ujarnya, baparak kamlam Rasulullah. Nabi pun memandiri secara kasih sayang, ya. Nah, seperti itu kita tuh bagus menasihati itu berhadap langsung, jangan dari jauh. Dari jauh tuh menyambati. Menasihati itu berhadap. Kita wah ini zaman HP ini, lalu kisahnya tuh menasihati padahal menyindir. Nabi kita padahal orangnya dihiga, cuman pina jauh jadi baparaki. Padahal dihiga aja Nabi suruh baparak lawan aku. Nabi kita cara menasihati orang itu bagusnya berdua-duaan, baparak, supaya rahasia, supaya menyentuh. Kalau melewati HP apa di status itu kada menasihati itu, maulah orang sarik benarai. Menagur di status mandak tahu orang sekampungan. Nah, kita ini kayak tupang koler mamaraki, koler menagur, akhirnya mulah di status berniat menasehati, malah tumbur sekampungan orang tahu aib orang lain. Paparak ikam je Nabi kita. Nabi kita pun berkata, atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi ukhtik. Apakah kamu senang seandainya ada orang berbuat demikian dengan saudari kamu? Lawan ding sanak ikam. Ujarnya, la kada. Fabi bibnatik, atau dengan putrimu. Ujarnya kada. Fabi imrotik, atau dengan bini ikam. Ujarnya kada. Inya pun kada hakun bila ada orang berbuat zina dengan perempuan-perempuan keluarga inya. Ujar Nabi kita, lantas kenapa kamu hendak berbuat demikian? Lalu sadar imbah Nabi padahi. Ujarnya, qala la ya Rasulullah, mun kaitu ulun kada jadi gitu. Ulun baampih. Padahal inya hendak minta izin lawan Nabi. Masih ada kebiasaan jahiliyah. Lalu inya setelah Nabi nasihati, inya pun sadar. Dia pun benci apa yang Allah benci. Inya kada hakun berbuat yang dilarang oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah yaitu zina, dia tinggalkan. Dan dia suka apa yang disukai saudaranya. Apa? Saudaranya tidak ingin orang berbuat jahat terhadap perempuan-perempuannya. Ketika orang lain punya istri, punya saudari, punya anak perempuan, tentu si laki-laki itu tidak mungkin senang di antara wanita-wanita dia itu berbuat zina dengan orang lain. Oleh karenanya ketika orang tidak senang, engkau juga jangan membuat orang seperti itu. Ya. Maka dia pun benci terhadap dirinya seperti mana orang benci terhadap diri mereka ketika ada perempuan-perempuan itu dibuat demikian. Nah, disitulah tanda keimanan. Kayak itu jam belajar akhlak tuh bila orang kada katuju jangan diulah, jangan digawi. Ya, bila orang senang gawi. Jadi gampang sekali berbuat
ya untuk menebarkan kasih sayang dan kebaikan. Kemudian sahabat tadi berkata, "Ya Nabi Allah, doakan saya kepada Allah agar saya ini menutup pandangan terhadap perempuan." Nah, artinya hilangkan syahwat saya terhadap perempuan yang tidak halal. Palingkan pandangan saya, minta kepada Allah. Makanya ini termasuk doa yang harus diamalkan, atau doa di akhir zaman ini begitu banyak fitnah mata, pandangan, terutama terhadap lain jenis. Di mana-mana adanya orang-orang yang terlihat membuat kita itu ya berbuat maksiat. Karena wanita-wanita kita tidak menjaga lagi menutup auratnya, keluar dengan pakaian apa yang kada pantas, dengan aurat yang terbuka, sehingga laki-laki ini ngalih hendak menundukkan pandangan. Namanya jiwa laki-laki ini ya memang seperti itu, dihiasi suka dengan perempuan. Nah, iman saja yang bisa menundukkan kita pandangan itu. Pemuda ini dia lemah, ya Rasul saya lemah, saya nggak bisa melihat perempuan ini, saya susah, hati saya ini susah dijaga. Doakan agar hati saya ini bisa tenang dan saya bisa menundukkan pandangan. Allahumma bagit ilaihin nisa. Nabi doakan, ya Allah, tundukkan pandangan dia terhadap perempuan. Maka dia pun pulang, ya. Setelah beberapa malam dia datang kepada Rasulullah. Dia pun berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang membuat saya paling benci kecuali perempuan, ya. Maka dia pun tidak ingin lagi mendekati wanita. Artinya kadahapun lagi sudah hendak merawat, hendak baparak, apalagi berbuat zina, berkat doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang haram itu ada hendak lagi, ya bisi bini, bisi anak, bisi ibu, bisi saudari, tapi terbiasa berbuat haram, zina, tapi dia pun bertaubat dan dia minta doa. Inilah pentingnya kita meminta doa kepada orang lain. Kita jangan merasa kawa, selalu minta doa. Apa masalah kita? Minta doa kepada orang lain. Kita berubah juga minta doa. Kita berusaha juga minta doa. Ya. Ini sahabat berkat doa Nabi, dia datang. Ya Rasulullah, sejak beberapa malam saya paling benci dengan perempuan-perempuan yang ketika saya dahulu ingin berbuat zina. Kada ketujuh lagi sudah, kada hendak lagi. Nah, jadi ini ada nih doanya. Ya, ibu-ibu bila ada suaminya nang ketujuh manu babinian, ya. Nah, ini ada nih doanya supaya kada ketujuh lagi, ya, supaya kada hendak lagi. Yang kadang ya kadang suami bekerja di luar kota kah. Biasanya nang banyak duit bang, nang itu nang kada duitnya apa ada, biasanya ada banyak duit. Nah biasanya ketika tinggi jabatan, duit pina banyak, lalabihan duit ini ya lalu pina hendak melalain gawian ya. Ini kadang banyak rumah tangga itu rusak gara-gara ya tadi tidak bisa menahan nafsu ya untuk hal-hal yang demikian. Tapi pulang nang bini ini aneh juga. Nah, artinya toh mun ada laki itu misalnya halalnya kawin, nah itu kan usah sarik-sarik. Ketimbang inya berbuat zina, misalnya inya merantau
begawi di luar kota, kawinnya di sana ketahuan pian kan usah sarik. Nang sarik tuh munnya kada kawin ketahuan pian. Nang haram itu pian sarik kena dosanya. Ini kada pian sarik kadang bukan karena Allah, karena pribadi, karena cemburu. Ketimbang inya di luar kota berbuat zina, ketika inya kawin kada bapadah, halal baginya, kada dosa. Dan inya kada kawa, apalagi bulik setengah setahun sekali. Nah itu kadang perempuan terlalu tamak, hendak inya aja, padahal suami ini sudah wajib inya di sana ada istri, karena inya merantau, begawi jauh, berbulan-bulan hanyar bulik, dan inya kada kawa menjaga nafsunya, dan itu halal. Seperti itu sebenarnya kada usah jadi masalah ya. Nah, cuman zaman sekarang ada dapang binian nang hakun berbagi gitulah. Nah ya kada hakun berbagi itu, kada hakun. Jadi kadang kita itu istri ini kadang aneh, ketika ketahuan kawin malah sarik, ketika ketahuan berzina kada sarik. Artinya ini paling sebenarnya yang zina itu yang dosa besar. Nah kemudian ujarnya, ya Rasulullah izinkan saya bepergian. Artinya inya hendak menjauh dari kota. Jadi karena di kota tuh banyak bebinian. Baik aku menyorangan biar kada lagi melihat binian. Saking di hatinya tuh kada hendak lagi tertipu untuk berbuat zina. Sampai seperti itu ujar Nabi kita, sebaik-baik bepergian umatku adalah pergi jihad di jalan Allah. Ikam berperang, bila ikam meninggal habis sudah selesai. Kada ada lagi kamu melihat binian. Engkau menjadi syahid, mendapatkan pahala besar, tidak ada lagi godaan untuk melihat binian dan berbuat dosa. Nah, Masya Allah, ini riwayat di Musnad Imam Ahmad. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad juga, berkata kepadaku, kata Yazid bin Asad, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbul jannah? Hai Yazid, apakah engkau ingin masuk surga? Qultu na'am. Qala fa ahibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Kalau kamu ingin masuk surga, ingat kata Nabi kita, cintai saudaramu seperti mana engkau cinta terhadap dirimu. Jelas ya, kita ulangi lagi, ketika kita ketujuh orang berbuat baik, ketika kita ketujuh orang senyum, orang menolong, orang membantu, orang tidak mengganggu, begitulah kita dengan orang lain. Ketika kita ketujuh orang memberi, kita beri dia, begitulah kita ya. Ketika kita kada ketujuh orang berbuat jahat, jangan digawi. Bila seperti itu sehari-hari kita, hidup bertetangga kita, maka engkau masuk surga kata Nabi kita. Nah, engkau kalau masuk surga itu ciri orang yang bakal masuk surga tuh nang kayak itu. Tapi bila orang kada tahu lagi sudah, kada tahu apa nang digawi, hendak orang katuju kah kada kah, yang penting seorang nyaman. Nah, kada tahu bila ada orang bertatapas inya membakar sampah, timbul bau baju orang, sian orang bamolko sudah bau bajunya. Bila orang subuh-subuh nyaring bamusikan, sian kekanakan orang guring misalnya apa kata ganggu orang, tapi nya kada hendak tahu, kada hendak tahu, yang penting inya. Nah, orang yang kada hendak tahu dengan saudaranya yang tersakiti, merasa orang itu terganggu,
Nah itu ngalih kayak itu. Tapi bilanya perhatian, jangan sampai ada sedikit pun orang ini terganggu dengan kita. Bahkan kalau bisa kita memberi kebaikan. Kalau kita tidak bisa memberi kebaikan, sekurang-kurangnya kita tidak memberi keburukan, tidak mengganggu. Itu aja. Kalau bisa umat Islam ini memberi kebaikan, menebarkan kasih sayang. Tapi bila kadakawa, jangan mengganggu. Itu aja. Jangan menyakiti orang lain. Nah, ini sudah sekurang-kurangnya. Selebihnya daripada itu, ya. Nah, ini tidak bagus. Dikisahkan dalam sebuah asar, ya, orang itu mengeluh banyaknya tikus di rumahnya. Banyak tikus di rumahnya. Hujan nang bini abahnya ini tumat-tumat tudung kita rongkang apa-apakah nang dimakan tikus nih, Indomie lah hilang, iwak lah pacul kepalanya, tahi lah di mana-mana, kamihnya lah ada bau di mana-mana. Ini tikus kayak itu kan, bila besarang tikus ya sudah. Apalagi rumah kayu, nah banjir katujubannya berdiam di rumah tuh. Ya, rumah pina jabuk-jabuk tuh banyak tikus biasanya. Ya, nang bini ini mengadu nang laki tahuai, ujian nang bini abahnya, ayo pang kita menukar kucing, kita menggaduh. Nah, biar tikus bukahan. Ya memang tikus tuh musuhnya kucing. Itu kisah mulai bahari sudah di kapal Nabi Nuh. Kucing itu Allah jadikan dari wahinnya singa. Ketika orang-orang di kapal Nabi Nuh mengeluh, ya Nabi Allah, banyak tikus nih di kapal nih, ada tikus mengganggu kita. Tumat-tumat makan gandum kita, tumat-tumat ya bahera bakamih mengganggu. Lalu Allah jadikan kucing keluar daripada hidungnya singa. Akhirnya kucing tadi ya yang disasahinya tikus kadawani lagi hinip bapatak kadawani bila ada kucing sampai wae ini ya. Tapi kadang ada pang tikus nangga dal benar kucing kadawani saking lamaknya tikus di gang baru ini, tikus lamak-lamak biasanya. Nah, jadi hujan nang bini nukar pang gaduh kucing supaya tikus hilangan bukahan. Ujar nang laki umanya kadu usah gin. Bila kita menggaduh kucing, tikus kena buka ke rumah tetangga. Kasihan tetangga kita. Ya, kita nih kada katuju batikus, jangan mengusir tikus kita ke rumah tetangga. Biar aja di rumah kita, yang penting tetangga kita kada kemasukan tikus kita. Nah, ini orang soleh seperti itu kada hakun mengganggu tetangga. Padahal tikus ini kan kada apa-apa, sudah hendak kemana kayaknya, tapi jarnya nih pasti kena buka ke rumah tetangga ya tikus nih. Munnya biar aja kita terganggu dengan tikus, yang penting tetangga kita kada terganggu. Ya, kita jangan mulah tetangga kita kada senang seperti mana kita kada senang. Nah, ya. Orang yang seperti itu kata Nabi kita, ya tadi tanda kesempurnaan iman. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, ini kadang di zaman sekarang sudah kehilangan sifat-sifat perhatian terhadap saudara muslim. Ya, nah, kita jangan sampai ada tegawi nang orang tuh terganggu, jangan apakah ya. Jadi ini hadis ini memang Nabi kita ingin orang itu saling menghargai sesama, saling menjaga agar orang itu ya, tidak terganggu
yang ada hanya kebaikan, yang ada hanya cinta. Orang kalau cinta itu ada mungkin menyakiti. Orang kalau cinta tidak mungkin menyakiti yang dia cintai. Orang kalau ada cinta dengan saudara tidak hakun menyakiti saudaranya. Kada hakun, sekecil apapun kada hakun. Ya, nah, ini hati seperti ini, hati yang menunjukkan kesempurnaan iman. Dahulu bagaimana Allah ceritakan tentang sahabatnya. Salah seorang daripada sahabat Nabi diberi hadiah kepala kambing. Dapat kepala kambing. Ketika menerima hadiah itu berkata, ujarnya, tetangga kita ini kayaknya lebih perlu daging ini. Kepala kambing itu kan lumayan tuh, bisa sekilo dagingnya tuh. Ya. Di kuah tuh nyaman benar. Akhirnya kepala kambing tadi diantar ke tetangga. Langsung diperhatikan tuh tetangga. Setelah tetangga tadi dapat, apaan dia pulang? Ujarnya, tetangga kita sebelah nih kayaknya lebih perlu dari kita. Diantar pulang kepala kambing di rumah nang ketiga. Mbah itu nang ketiga ini bapak andir pulang, tetangga kita taputan nang nomor 1 tadi dapat kepala kambing. Kayaknya lebih perlu lagi diantar ke nang pertama kali mendapatkan kepala kambing. Ya, di sini sampai 7 rumah taputar. Rumah ke-1 munjuk kedua, kedua munjuk ketiga, ketiga munjuk keempat, keempat munjuk kelima, kelima munjuk ke nang keenam, keenam menunjuk ke yang ketujuh, rumah yang ketujuh menunjuk pas tabulik ke rumah yang pertama. Ajut nah jadi kambing, kepala kambing kita tadi taputar 7 rumah, masing-masing memperhatikan tetangganya. Dia perlu ini, dia hendak mungkin perlu lawas melihat seperti itu. Mereka sangat perhatian, ya, sangat kasih sayang dengan tetangga sekitarnya. Nah, kita ini nenggai apa? Kita sekurang-kurangnya jangan mengganggu itu kan sudah. Itu untung banget. Selebih-lebihnya ya berikan kebaikan. Sekurang-kurangnya senyum. Sekurang-kurangnya ya. Apakah apalagi bisa membantu ini lebih-lebih. Ya, kadang mengganggunya sudah untung zaman wahini. Tetangga tuh kadang mengganggu itu sudah untung. Ya, kadang mengabuti kampung sudah bagus benar. Namun kawa membaiki kampung, menenangkan kampung, mendamaikan kampung, membarasihi kampung, ya, menyimpuni kampung. Itu tanda kuat. Seperti itu, ya. Ini kisah kepala kambing taputar 7 rumah. Kisah yang kedua, ya, ketika datang tamu kepada baginda Rasul. Tamu tadi dalam keadaan perjalanan jauh, ya, tentunya ingin istirahat, ingin dijamu. Nabi kita bertanya dengan istri-istri beliau, adakah makanan untuk tamu kita ini? Ya Rasulullah, kedada kecuali banyu putih hijau. Nah, ya Nabi kita, masa kada nyaman nih tamu nih jauh-jauh banyu putih hijau. Akhirnya Nabi kita berkata, hei sahabatku, adakah yang menjamu tamu ke ini? Lalu sahabat Ansor, saya ya Rasulullah. Akhirnya dibawalah tamu tadi ke rumahnya. Nah, ketika sampai waktu malam, makan malam, mungkin tamu ini datangnya sore lah. Waktu makan malam sudah di rumah ini makanan cuman cukup sagan anak aja,
sepiring jahagan anak, ya, kada hagan keluarga hagan anak, saking miskinnya sahabat. Akhirnya ujian nang abahnya, anu mamanya, kita ini tamu nabi, nah kita sudah hendak menjamu, nanti pas makan malam pian pura-pura membaiki lampu, tiup lampunya biar pajah, hanya kita bersusurung. Pas pajah lampu bersusurung, di piring yang ada makanan hanya di piring tamu, di piring tuannya tidak ada makanan. Anak ujian nang abahnya dipapadahi sampai taguring, nah kayak hadangi naklah kan ada makan, mama lagi memasak anu, supaya sampai taguring. Ya akhirnya seperti itu, ya, nang tuan nang laki pura-pura mengawani padahal cuman menyatop-nyatop piring, pura-pura makan. Nang tamu makan bujuran, nang anak mahadangi makanan guring sampai ke subuh. Imbas subuh dikhabarkan kepada Rasulullah bahwasanya Allah senang, sahabat Nabi kita memuliakan tamu, bahkan rela sengsara demi kebahagiaan orang lain. Nah, ini hebatnya. Kita ini berbagi bahagia itu sudah hebat. Kita bahagia, kita bagi bahagia itu hebat. Yang hebat lagi, orang bahagia, kada apa-apa kita menderita. Tapi nang anehnya, orang menderita, kita nang himong. Kebanyakan wah ini. Paling benar gitu, biar aja kayak apa, yang penting kita. Nah, kita nyaman. Nah, ini manusia wah ini. Ada tahu lagi, ya. Masya Allah, ini bagaimana Nabi kita mengajarkan kasih sayang, ya. Itu namanya isar. Isar itu memberi kebaikan sedangkan dia perlu. Itu isar. Ini ngalih. Kita itu dermawan itu memberi kebaikan, kita mampu. Ada namanya isar, memberi orang lain sedangkan kita itu perlu. Itu ngalih. Ya. Itu nang ngalih benar, kita tuh terpakai, kita unjuk hantu ngalih. Mun kita bisi dua kita unjuk, itu sifat bagus. Yang lebih bagus tuh kita bisi sebuting kita unjuk. Nah ini sahabat Nabi kita, ya. Nang ngalih itu ampun orang diambil, kita bisi dua ampun orang diambil pulang, bisi tiga. Nah itu terlalu pulang kelakuan. Sudah dua biasanya pun orang diambil sebutingannya, orang diambilnya pulang. Nah ini manusia tamak nih, terlalu benar. Ya, jalan ujar tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di zaman wayah ini hilang rasa cinta. Ya mudah-mudahan orang yang tidak punya rasa cinta, doanya tidak akan tembus ke langit. Mudah-mudahan kita semuanya menjadikan hamba-hamba yang mencintai saudara kita seperti diri kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna lajanfa'na, rabbi fakirna fakih lana, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.